cari muka doang sama lu. Evan, dan lu punya utang gede sama om gua. Kalau nggak ada om gua nggak tahu nasib lu kayak gimana sekarang. Lu udah nggak bernapas. Lu harus inget itu. Sekarang terserah lu. Lu yang tentuin sendiri. Lu mau ikut gua apa enggak? Atau lu lebih memilih boy? Terserah lu. Oke, Cin. Gue ikutin kata-kata lu. Gitu dong. Jalan. Udah gak ada lagi yang peduli sama gue. Udah gak ada lagi yang sayang sama gue. Udah gak ada lagi yang ngertiin sama gue. Udah gak ada lagi yang ngertiin gue. Itulah pokoknya. Kesel banget, kesel. Mas B sekarang ngamuk berat. Pasti dia kesel banget sama gue. Pasti. Bener-bener Haikal. Dasar tikus kecil yang gak tahu diri, gak ngertiin perasaan orang. Jahat banget, dia bener-bener jahat banget si Haikal. Dia pasti udah ngomong sama Mas B, dan Mas B pasti kaget dan marah banget sama aku. Udah gitu pasti Mas B juga cerita sama Reva kalau aku ini adalah mantannya Boy. Udah gitu Reva pasti ngomong sama Boy kalau dia udah tahu aku ini mantannya Boy, dan Boy pasti kaget banget. Dan Boy pasti tahu kalau aku bohong, aku belum cerai sama Mas B. Dan Reva dan Boy, ya Boy pasti juga kaget banget ternyata gue ini adalah ibu tirinya Reva. Aduh, kacau semuanya. Mana Tante Rempong gak baik lagi sama gue. Lagi ngambek, tambah kacau. Semuanya kacau. Gue harus tadi Tante Rempong. Semoga Tante Rempong udah gak marah lagi sama gue. Oke. Kalau nggak ada kerjaan terus kayak begini nih, leli deh, lelah sekali. Cuman duduk, ngelamun, nggak cocok. Adriana lagi, nggak ada yang lain apa? Kenapa gak diangkat sih? Kenapa gak ada yang mau angkat? Tolong aku, gak ada di pihak aku. Gak ada sekarang yang bisa ngertiin posisi aku. Udah gak ada lagi. Nekat banget sih ini cewek. Ini maksudnya apaan ya? Pakai acara minta maaf, takut nggak ketemu lagi. Oh, apa jangan-jangan Adriana itu bener-bener mau bunuh diri ya? Kok kata-katanya kayak kata-kata say goodbye gitu ya? Wah, nekat sih dia kalau dia bener-bener bunuh diri. Tapi ya bodo amat, itu mah keputusan kamu sendiri Adriana. Bukan urusannya tante. Tenang aja. Kamu pikir dengan SMS kamu begitu terus tante bisa maafin kamu? Terus bisa balikan lagi sama kamu? Cari-cari alasan banget sih kamu. Gak ada alasan yang lain yang lebih spektakuler gitu daripada bunuh diri. Itu doang. Aduh Adriana, kamu pikir itu tante ini apaan? Hah? Anak kemarin sore gitu, terus dikadalin. Nggak cocok banget kamu Adriana. Please deh, pengalaman tante pasti lebih jauh dari kamu. Oh, pede banget.
Udah gak ada lagi yang sayang sama gue. Udah gak ada lagi yang peduli sama gue. Udah gak ada lagi yang ngertiin gue. Gue udah siap belum ya? Gue siap. Boy. Selamat tinggal, Boy. Selamat tinggal, mamaku tersayang. Selamat tinggal, Dio. Adikku tersayang. Boy, I love you. I love you so much. Terus, pas nanti di surga gue bakalan ketemu Boy nggak ya? Kan gue banyak dosa. Apa mungkin gue masuk surga? Pasti masuk neraka dulu. Dihukum dulu. Aduh, nanti kalau malaikatnya, gue nemu malaikat yang baik atau yang jahat ya? Kalau yang jahat gue takut. Pasti gue dimarahin. Kamu ngapain bunuh diri? Kamu begini-gini kan dosa bunuh diri. Aduh, gimana ya? Aduh, kereta udah mau dekat. Enggak. Gue belum siap. Gue masih pengen ketemu sama Boy. Gue belum siap masuk neraka. Kenapa alam semesta tidak mendukung? Aduh, malah gue nyungsap. Sakit. Mana ini lagi gerimis lagi. Gerimis menyakitkan. Ya gimana gue pulang? Jangan kayak orang gila. Bikin oh my god, ini apa yang berat? Sendal gue. Oh my god, sendal mahal. Belinya di luar negeri nih. Aduh, berat banget nih sendal. Rusak deh. Orang gila. Lo gimana sih? Lo syukur-syukur gue bantuin. Nanti lo keserempet gimana nih anak bocah ya? Orang gila. Orang cantik kayak gini dibilang orang gila. Lo kali ya? Ini sih, mau lewat. Aduh, berat banget ya. Chandra? Rai, gue minta tolong banget sama lo, Rai. Tolong lo bujuk Mondi biar gak keluar dari klub anak jalanan. Gue juga gak mau, Rai. Pertemanan gue sama Mondi itu jadi hancur. Gue gak mau. Tapi kan selama ini cuma lo yang bisa ngerubah Mondi. Seperti yang gue bilang sama lo, Rai. Gue bakal minta maaf sama Mondi. Kalau emang dia masih ngerasa kalau gue tuh salah sama dia. Ya, Raya. Tapi tolong, lo yang jadi mediatornya. Sorry nih Kak, bukannya gue gak mau bantu lo. Tapi gue gak bisa janji. Mondi masih marah sama gue. Telepon gue gak diangkat, BBM, WhatsApp, SMS. Semuanya gak dibalas. Susah juga ya. Kenapa jadi Mondi kayak gini sih? Ini kesempatan gua buat memanas keadaan Haikal sama Mondi. Gua harus telepon Mondi sekarang.
Halo. Halo, Mon. Kayaknya sekarang lu mesti datang ke taman dekat sekolah Raya. Buat apa? Soalnya gue lagi lihat Haikal sama Raya mesra banget, Mon. Sorry, Mon, gue ngomong kayak gini. Karena yang gue tahu kan, lu belum putus kan sama Raya. Raya masih cewek lu kan, Mon? Lo kalau ngeliat yang benar, lo paling salah lihat lo. Sorry, Mon, kalau gue salah lihat. Mending biar lebih jelasnya, lu lihat sendiri aja ke sini. Oke. Mon, lu mau kemana, Mon? Ki, kenapa, Mon? Kenapa sih? Tahu, kayaknya ada urusan pribadi deh. Waduh, sapu tangan saya diingusin. Pak Amir? Pak Amir ngapain di sini? Kebetulan saya tadi lewat, Bu. Saya ngeliat Bu Devi lagi nangis. Maaf ya Pak, saya nangis sembarangan. Gak apa-apa, Bu. Asal jangan buang angin sembarangan aja. Maaf, maksud saya menangislah. Jadikanlah tangisanmu tangisan terakhir penderitaanmu untuk mendapatkan kebahagiaan baru. Maaf, Bu, saya nggak bisa lama-lama. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Tumben banget sih Pak Amir nggak nawarin pulang. Susah juga ya. Mondi kenapa jadi kayak gini sih? Kenapa juga dia jadi marah sama lu? Gue juga nggak tahu, Kal. Sekarang ini gue cuma bisa berharap dan berdoa. Semoga Mondi cepet-cepet disadarin dari kesalahannya. Yes, rencana gue berhasil ya. Bikin mereka berantem. Bagus. Lanjutin aja obrolannya. Lanjutin. Hah? Kal. Ternyata lo bikin masalah sama Ivan. Buat bikin gua marah gitu. Dan sekarang, lo bisa deketin Raya lagi. Nggak nyangka gue, busuk banget lo. Mon. Lu jangan salah paham, Mon. Gue nemuin Raya di sini. Biar dia bujukin lu biar nggak keluar di klub anak jalanan, Mon. Iya, Mon. Haikal tuh benar. Kamu harusnya dengerin dulu penjelasannya Haikal. Dengerin sampai kapan? Terus gue harus percaya sama omong lo berdua. Sekarang logikanya gini aja. Kalau cuma mau ngomongin masalah itu, kenapa nggak di rumahnya dia? Harus banget berduaan di taman kayak gini. Ya. Mon, lu tuh kenapa sih? Hah? Otak lu tuh hancur banget, tau nggak? Nggak bisa mikir jernih. Nggak bisa mikir jernih, gua apa? Lu kalah! Mon.
Gue kesini tuh gak mau ribut sama lu. Gue mau lagi ribut sama lu. Haikal bener, Mon. Harusnya kamu tuh dengerin dulu penjelasannya Haikal. Bukannya malah marah-marah kayak gini. Bukan masalah aku berduaan sama Haikal di sini ya, tapi tentang semuanya. Kamu juga harusnya dengerin dulu dong. Kenapa Haikal bisa berantem sama Ivan? Bukannya kayak gini. Tahu nggak? Terus saya belain dia. Hah? Kamu tuh pacar siapa sih? Belain aja sama dia. Belain terus. Apa jangan-jangan emang kamu udah suka sama Haikal sekarang? Hah? Kamu tuh jangan seenaknya nuduh orang kayak gitu dong. Nuduh-nuduh aku suka sama Haikal lagi. Apa maksudnya? Kamu tuh sekarang bener-bener berubah ya. Bener-bener heran aku sama kamu. Sekarang kamu ngerasa kamu paling bener di antara semua orang. Dan semua orang itu ngerasa paling salah gitu. Emang aku bener. Aku ngomong emang aku bener. Sekarang ini Raya. Terserah kamu mau apa. Kamu mau berbuat apapun terserah. Bukan urusan aku lagi. Pacaran aja berdua sama. Mondi! Apa lagi? Sini lu kalau berani. Yes, akhir rencana gue berhasil. Ray, maafin gue ya Ray. Gue nggak tahu bisa jadi kayak gitu. Aduh, harusnya gue nggak ngajak lo ketemu di sini ya. Salam. Sebentar, ini kenapa? Main nyelongcong aja. Kenaon? Kumbah. Hah? Kayak abis nangis kamu teh, hah? Enggak, Abah. Siapa yang nangis? Neng jangan bohongin Abah ya. Abah bisa melihat mata kamu teh abis kenapa, Neng? Kenapa, Neng? Kayak abis nangis. Enggak, Abah. Neng gak nangis kok. Itu matanya merah kenapa? Ini tuh tadi tuh Neng kan pakai motor, Abah. Di jalan tadi lupa nggak tutup kaca helm. Jadinya merah matanya. Udah Neng mau cuci muka dulu Neng. Si Neng teh. Ray. Saya teh udah yakin, aku yakin ini teh si Neng habis nangis. Cuman saya tidak tahu di mana dan siapa yang menyebabkan dia nangis. Lu tenang aja. Gue bakal bikin hubungan Mondi sama anak jalanan bakal hancur. Dan gue juga lihat Mondi sama Raya hubungannya bakal rusak. Otak lo emang licik, Cin. Fun. Ini bukan soal licik. Tapi smart, cerdas. Cin. Gue nelfon gue. Udah angkat aja, tenang aja, ada gue. Halo? Van, gue pengen ketemu sama lo sekarang, Van. Sorry, Boy. Gue nggak bisa. Lagian buat apa gue ketemu sama lo? Van, ayo dong, Van. Gue pengen ngomong penting sama lo. Van, please. Oke, Boy. Ketemu di mana? Ya udah. Gue tunggu di depan rumah sakit tempat lo dirawat ya. Oke, Boy. Oke, thank you. Gimana nih? Gue turun tangan. Gue nggak enak sama Boy. Dia pernah nyelamatin nyawa gue dulu.
Udah, lu tenang aja. Gue punya rencana. Tapi gue nggak mau cari masalah sama Boy. Udah sekarang lu ikutin aja apa kata gue. Cin, Boy itu pernah nyelamatin nyawa gue dulu. Waktu gue dikeroyokin sama Nawario. Gue masih ada jasa sama dia. Gue nggak mau celakain dia. Gue nggak mau, Cin. Jadi sekarang lu lebih milih Boy ketimbang gue? Hah? Terserah lu mau ikut Boy atau mau ikut gue. Tapi asal lu tahu, cuman gue yang peduli sama lu. Jadi terserah lu. Dan satu lagi, lu harus tahu, kalau Boy nyelamatin lu tuh cuman sekali doang. Dan sekarang apa? Dia udah gak peduli lagi kan sama lu. Dia cuma mau cari muka doang sama lu. Evan, dan lu punya utang gede sama om gua. Kalau nggak ada om gua nggak tahu nasib lu kayak gimana sekarang. Lu udah nggak bernapas. Lu harus inget itu. Sekarang terserah lu. Lu yang tentuin sendiri. Lu mau ikut gua apa enggak? Atau lu lebih memilih Boy? Terserah lu. Oke, Cin. Gue ikutin kata-kata lu. Gitu. Jalan. Assalamualaikum. Wah, mentang-mentang udah banyak duit sampai lupa jawab salam Ian. Iya, waalaikumsalam. Itu dong, Mak. Mak Ian yang cantik, yang baik banget sedunia. Mak, mendingan tanah emak yang di Kemang itu emak jual aja ke mamanya Bebek Melmel, Mak. Enak aja lu, kagak ada. Oh, emak. Mak, Ian kasih tahu ya, itu tanah mendingan dimanfaatin, Mak, daripada didiemin. Kan sayang. Nih, duduk sini lu, mak bilangin. Biar pinteran dikit. Yang namanya itu tanah, tabungan buat masa depan. Makin kemari, itu harga tanah makin mahal. Lagian mak kan masih banyak duit. Ngapain juga mak jual? Apalagi mantu orang. Kagak bisa. Biarpun emak ntar jual tanah, itu kalau emak lagi kepepet banget. Lagian kagak bakalan emak jual. Apalagi sama cumi kering itu. Wah, kagak bisa dah. Mak, jangan gitu dong, Mak. Nih, Mak, kalau tuh tanah kita jual ke mamanya Bebek Melmel, kita bisa dapat duitnya dan kita juga nggak bakal kehilangan tanahnya, Mak. Maksud lo? Ya iyalah, Mak. Nih, Mak, kalau nantinya Ian udah nikah sama Bebek Melmel, ya kan? Terus mamanya Bebek Melmel meninggal, tuh tanah kan buat Ian juga sama Bebek Melmel. Termaksud rumah makannya itu, Mak. Bener kan? Ngapain gua besaran sama dia? Bodoh amat, kagak mau gua. Sampai 7 turunan, tuh tanah kagak bakalan gua jual sama itu tuh, cumi kering tuh. Kagak bakalan. Lu. Yan, udah lupain masalah tanah. Dari tadi mak mikir nih, mau beli mobil baru. Biar mak gaya dikit sama orang-orang kampung kita. Asik. Cita-cita gue kesampaian juga nih, bisa ngajakin jalan-jalan Bebek Melmel pakai mobil. Ayo lah kita berangkat. Ntar dulu. Ntar siapa yang nyetir? Kan lu kagak bisa nyetir mobil. Iya ya. Gimana sih? Lagian Ian juga kan belum punya sih, Mak. Nah! Apaan sih lu? Ngagetin mak aja. Biasa aja kali. Jangan, Mak, kan mau beli mobil. Udah mau tenang aja, gak usah khawatir. Soal nyetir mobil, Ian tahu orangnya siapa ya. Siapa? Udah mau tenang aja, Ian telepon dulu orang ya. Iya, sono buruan. Di sini aja, Mak, ngapain sono-sono. Gua berantakan dah. Si Ian. Ada urusan apa lagi nih? Halo Ian. Halo, Om Bagas. Om Bagas lagi sibuk gak? Iya biasa Ian. Di pangkalan angkot nih. Lagi nyari penumpang. Om Bagas, kebetulan nih. Om, mau nggak anterin emak Ian sama Ian mau beli mobil nih?
Bangun lo, Yan. Ngimpi kali lo ya. Pakai mobil-mobil segala lo. Gaya lo. Ya, Om Bagas, siapa yang mimpi? Ini beneran kok, Om. Mak Ian habis dapat harta warisan. Udah tenang aja Om Bagas, nanti ada komisi buat Om Bagas deh yang bilangin ke Mak ya. Mau dong. Ya udah deh. Lu datang aja ke pangkalan angkot Om yang biasa mangkal. Lu tahu kan? Oh, tahu dong. Oke. Tunggu situ ya Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ayo Mak, kita berangkat Mak. Beli mobil. Yuk. Kenapa tadi nggak pulang bareng Bu Devi aja ya? Tapi ada bagusnya juga sih pulang nggak bareng Bu Devi. Biar Bu Devi nggak makin terpuruk. Nanti kalau pulang bareng sama Bu Devi, perasaannya makin terpuruk lagi. Aduh. Gimana dengan Bu Dona ya? Kayaknya aku harus juga ngejaga perasaan sama Bu Dona. Biar Bu Dona juga gak sakit hati. Bingung. Galau, aduh. Ya Allah, bantu Amir ya Allah. Boy. Oh iya. Ya gue belum tahu pasti, Mon. Tapi setelah gue pikir-pikir, mungkin Bocin sama Ivan yang mau ngadu domba lu sama Haikal atau nggak sama Ian. Mon, mereka tuh sengaja bikin lu berantem sama Haikal, berantem sama Ian. Dan habis itu lu keluar dari klub aja. Apa iya Ivan sama Bocin udah ngadu domba gua? Tapi nggak mungkin juga. Gue nggak yakin Ivan setega itu sama gue. Gue ini kakak sepupunya. Tapi apa jangan-jangan si Bocin otak dari semua ini? Ngapain juga si Bocin tadi nyuruh gue ke taman untuk nyamperin Haikal sama Raya? Kamu tuh jangan seenaknya nuduh orang kayak gitu dong. Nuduh-nuduh aku suka sama Haikal lagi. Apa maksudnya? Kamu tuh sekarang bener-bener berubah ya. Bener-bener heran aku sama kamu. Sekarang kamu ngerasa kamu paling bener di antara semua orang. Dan semua orang itu ngerasa paling salah gitu. Gue harus nyelidikin ini sendiri.